Mikel Arteta menghadapi tekanan besar di Arsenal karena performa tim yang masih inkonsisten. Ditambah lagi cedera sejumlah pemain pilar dan juga ekspektasi tinggi dari para penggemar untuk mengakhiri puasa gelar sejak 2004 semakin membuat pelatih asal Spanyol itu tertekan. Selain itu, kurangnya kedalaman skuad dan kompetisi ketat dengan tim-tim besar seperti Manchester City dan Liverpool semakin memperumit tugasnya. Kritik atas taktik dan formasi yang dianggap kurang efektif juga membuat posisinya semakin sulit, meskipun ia tetap percaya pada proses pembangunan tim. Terbaru, Arsenal di bawah arahan Mikel Arteta baru saja tersingkir dari ajang Piala FA, di mana dalam turnamen tersebut The Gunners merupakan tim tersukses dengan 14 gelar. Yang lebih menyakitkan lagi, The Gunners tersingkir di babak ketiga di kandang sendiri oleh tim rival Manchester United. Bermain di Stadion Emirates, Arsenal harus takluk lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1. MU memimpin lebih dulu lewat gol Bruno Fernandes sebelum berhasil disamakan oleh Gabriel Magalhaes. Arsenal sebenarnya memiliki peluang emas lewat penalti Martin Odegaard dan kartu merah Diogo Dalot. Namun, penampilan apik kiper MU Altay Bayindir membuat skor 1-1 bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak tos-tosan, Bayindir kembali menjadi pahlawan setan merah setelah berhasil menepis tendangan penalti dari Kai Havertz. Sementara itu, semua eksekutor setan merah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk eksekutor penentu Joshua Zirkzee. Dengan hasil ini, Arsenal telah mengalami kekalahan 5 kali dari 6 laga terakhir mereka di Piala FA. Dan untuk pertama kalinya sejak musim 1995-1996, mereka tersingkir 2 kali berturut-turut di putaran ketiga. Sementara itu, Manchester United tercatat telah menyingkirkan Arsenal 9 kali di Piala FA. Di sisi lain, Manchester United juga telah memenangi 3 dari 4 adu penalti terakhir mereka di seluruh kompetisi. Altay Bayindir, kiper Manchester United, mencatatkan sejarah sebagai kiper Premier League pertama sejak musim 2013-2014 yang berhasil melakukan penyelamatan penalti baik di waktu normal maupun di adu penalti dalam satu laga Piala FA. Sebelum tersingkir dari Piala FA, Arsenal juga mengalami kekalahan atas tamunya Newcastle United di ajang Carabao Cup 2024-2025. Pada leg pertama semifinal Carabao Cup yang berlangsung pada 7 Januari 2025 di Emirates Stadium, Arsenal mengalami kekalahan 2-0 dari Newcastle United. Alexander Isak menjadi bintang pertandingan dengan mencetak gol pembuka pada menit kedua-3. Gol kedua tercipta pada menit ke-68 melalui Anthony Gordon. Meskipun Arsenal memiliki 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat sasaran dan menunjukkan kurangnya ketepatan dalam penyelesaian akhir. Kekalahan ini juga menempatkan Arsenal dalam posisi sulit menjelang leg kedua semifinal yang akan berlangsung di St James Park pada 21 Januari 2025. Untuk melaju ke final, Arsenal harus membalikan defisit 2 gol tersebut. Bagi Arsenal, Piala Liga Inggris bukanlah trofi yang akrab dimenangkan. Arsenal terakhir kali menjuarai Piala Liga Inggris yang kini bernama Carabao Cup adalah pada musim 1992-1993. Saat itu, mereka mengalahkan Sheffield Wednesday dengan skor 2-1 dalam final yang berlangsung di Wembley. Sementara itu, seperti musim-musim sebelumnya, Arsenal selalu tampil meyakinkan di awal musim kompetisi Liga Inggris. Saat ini, Arsenal berada di posisi kedua klasemen Liga Premier Inggris dengan 11 kemenangan dari 20 pertandingan. Mereka tertinggal 6 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen dengan 14 kemenangan dari 19 pertandingan. Menurut prediksi terbaru, Liverpool memiliki peluang juara sebesar 60,62%. Sementara Arsenal memiliki peluang sebesar 51%. Selain bersaing dengan The Reds, Arsenal juga terus dibayangi Nottingham Forest yang duduk di posisi 3 klasemen dengan poin sama. Meskipun demikian, Arsenal masih memiliki peluang untuk bersaing dengan Liverpool dalam perebutan gelar juara, terutama jika mereka dapat mempertahankan performa konsisten di paruh kedua musim ini. Gary Neville menyebutkan bahwa Arsenal memiliki faktor X yang bisa membuat mereka juara musim ini. Saat ini, Arsenal menghadapi sejumlah masalah seperti pemain yang cedera. Takehiro Tomiyasu mengalami cedera lutut yang mengharuskan ia absen dalam beberapa pertandingan. Bukayo Saka mengalami cedera hamstring dan diperkirakan akan kembali bermain sekitar 3 Maret 2025. Ben White juga menjalani operasi karena cedera, meskipun detail lebih lanjut mengenai cedera spesifiknya belum diumumkan. Martin Odegaard mengalami cedera pergelangan kaki yang ia dapatkan saat membela tim nasional Norwegia pada jeda internasional bulan September lalu. Meski sudah mulai tampil, namun performanya belum menjanjikan. Leandro Trossard, pemain sayap yang baru didatangkan dari Brighton,
juga mengalami cedera saat membela tim nasional Belgia pada bulan November 2024. Cedera-cedera ini memberi tantangan besar bagi Arsenal dalam mempertahankan performa mereka, meskipun mereka berharap dapat segera kembali memperkuat skuad dengan kembalinya pemain-pemain tersebut. Sebagai tim dengan sejarah panjang, Arsenal telah lama dikenal sebagai salah satu tim besar Liga Premier Inggris. Namun, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam meraih gelar juara. Salah satu momen paling ikonik adalah pada musim 2003-2004 ketika Arsenal tampil luar biasa dengan memenangkan 26 pertandingan dan meraih hasil imbang dalam 38 pertandingan liga. Mereka berhasil menjadi juara tanpa mengalami kekalahan sekalipun. Arsenal bahkan sampai mendapatkan julukan The Invincibles karena pencapaian tersebut. Tetapi, meskipun Arsenal tampil tak terkalahkan, mereka hanya berhasil meraih 1 gelar liga dan gagal total di beberapa kompetisi lainnya seperti Piala FA dan Liga Champions. Pada musim-musim berikutnya, Arsenal terus menjadi pesaing utama, tetapi meriam London seringkali kalah dalam persaingan gelar, baik karena performa yang kurang konsisten ataupun karena kekalahan di pertandingan-pertandingan penting. Pada musim 2007-2008, mereka hampir meraih gelar liga, tetapi pada akhirnya kalah dari Manchester United jelang akhir musim setelah meraih beberapa hasil imbang yang mengecewakan. Pada musim 2013-2014, Arsenal kembali dekat dengan gelar Liga Inggris, tetapi pada akhirnya finish di posisi keempat setelah kalah dari persaingan sengit dengan Manchester City dan Liverpool. Meskipun mereka telah tampil di banyak kompetisi besar dan finish di posisi teratas Liga Premier beberapa kali, faktor-faktor seperti cedera pemain kunci, ketidakmampuan untuk menambah kedalaman skuad, serta kegagalan dalam pertandingan-pertandingan krusial seringkali menghalangi Arsenal untuk meraih gelar juara liga. Kini, salah satu harapan Arsenal untuk meraih gelar juara adalah di ajang Liga Champions Eropa. Setelah beberapa tahun absen, The Gunners kembali ke Liga Champions dengan format baru di musim 2024-2025. Arsenal memulai perjalanan mereka di Liga Champions dengan ambisi besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi ini. Arsenal memulai perjalanan mereka di Liga Champions dengan bermain imbang 0-0 melawan wakil Italia Atalanta. Berikutnya di pekan kedua, The Gunners berkesempatan menjamu raksasa Prancis PSG di Emirates Stadium. Hasilnya, tim asuhan Mikel Arteta berhasil menang dengan skor 2-0. 2 gol tuan rumah saat itu dicetak oleh Kai Havertz dan Bukayo Saka di babak pertama. Tren positif Arsenal di Eropa kembali berlanjut saat mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 1-0 di Stadion Emirates. Di pertandingan keempat, Arsenal harus merasakan kekalahan pertama saat bertandang ke Giuseppe Meazza markas dari Inter Milan. Setelah kalah, Arsenal langsung bangkit dengan menghajar tim kuda hitam Sporting CP dengan skor 1-5 di matchday kelima. Di pertandingan ke-6, Arsenal semakin perkasa dengan mengalahkan AS Monaco 3-0. Dengan catatan 13 poin, Arsenal saat ini bertengger di posisi 3 klasemen sementara Liga Champions di bawah Liverpool dan Barcelona. Di pertandingan berikutnya, Kai Havertz dan kawan-kawan akan menghadapi Dinamo Zagreb pada 23 Januari 2025. Kemenangan akan memperbesar peluang Arsenal untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.